perkuliahan online kita pada malam hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengantar akuntansi kedua. Ada satu materi yang belum tersampaikan atau dibahas itu tentang kewajiban jangka panjang. Nah, ini nanti tidak bisa sekali, mungkin 2 kali, apa 3 kali. Nah, untuk kali ini kewajiban jangka panjang itu nanti mungkin kita bahas secara global dulu teorinya. Nah, nanti untuk minggu berikutnya kita akan membahas untuk hitungannya. Ada beberapa contoh soalnya. Nah, kewajiban jangka panjang atau hutang jangka panjang ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai kewajiban jangka pendek. Kita review sebentar bahwa di dalam laporan neraca itu kan ada yang namanya aktiva dan pasiva. Nah, di dalam pasiva itu ada hutang atau kewajiban. Nah, hutang itu ada hutang jangka pendek, ada hutang jangka panjang. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hutang jangka panjang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Pembahasan mengenai hutang jangka panjang itu nanti kita akan membahas mengenai apa itu pengertian daripada hutang jangka panjang, kemudian jenis-jenis hutang jangka panjang itu apa saja, keuntungan dan risiko hutang jangka panjang dan akuntansi untuk penerbitan hutang jangka panjang. Ini mudah-mudahan slide-nya bisa berpindah ya ke slide berikutnya ya. Jadi kalian semua bisa melihat videonya dengan jelas ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai hutang jangka panjang pengertiannya ya. Jadi kalau hutang jangka panjang itu atau yang kita sebut dengan long term liabilities, kalau kemarin kan short term liabilities atau hutang jangka pendek. Nah, bedanya apa? Namanya jangkanya panjang, berarti hutang jangka panjang itu kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu yang jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun dengan menggunakan sumber-sumber yang bukan dari aktiva lancar. Nah, bedanya di sini kalau hutang jangka pendek itu biasanya jangka waktunya itu kurang dari 1 tahun, sedangkan sumber yang digunakan untuk melunasi biasanya itu dengan aktiva lancar. Tetapi kalau hutang jangka pendek, karena jangka waktunya lebih dari 1 tahun, maka sumber yang digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya itu bukan dari aktiva lancar, tetapi dari aktiva tetapnya. Jadi nanti sumber-sumbernya itu bukan dari aktiva lancar, tetapi dicarikan sumber dari dana lain ya. Karena kalau mengandalkan laba ditahan, itu akan sangat sulit. Jadi perusahaan itu kan biasanya dalam proses pengembangannya ingin meluaskan usahanya. Di dalam meluaskan usahanya, perusahaan akan membutuhkan hutang jangka panjang untuk membesarkan usahanya. Nah, hutang jangka panjang ini bisa jadi diartikan juga sebagai pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin timbul di masa yang akan datang sebagai akibat dari kewajiban sekarang yang tidak bisa dilunasi dalam jangka 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Kemudian hutang jangka panjang itu juga sumbernya itu dari apa? Bisa jadi dari perusahaan lain, kemudian bisa jadi dari investor atau pinjaman dari bank. Jadi ada beberapa sumber untuk mendapatkan hutang jangka panjang. Bisa dari perusahaan lain, kemudian dari investor, atau bisa juga dari pinjaman bank. Nah, kenapa tadi sudah disebutkan perusahaan itu melakukan hutang? Karena apa?
Di dalam proses produksi itu perusahaan membutuhkan dana, sehingga untuk meluaskan usahanya supaya berkembang lebih cepat, maka butuh sumber dana dari luar atau hutang. Nah, ini untuk proses produksi, distribusi, pemasaran, kemudian untuk membayar upah karyawan, untuk pengembangan, riset and development, kemudian bisa juga untuk pemeliharaan dan pembiayaan alat-alat, dan untuk melunasi hutang-hutang atau yang lainnya. Itu sumber hutang jangka panjang itu digunakan untuk berbagai hal. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan. Coba sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu. Mudah-mudahan sudah banyak yang hadir ya. Oh ya, Suki, Ari, Pak Zani, selamat malam, sudah hadir juga. Ya, mohon maaf lahir batin buat semuanya ya. Indah, sinyal lagi nggak sinkron. Ini sinyal lagi nggak sinkron di tempatmu saja ya, Indah. Apa semuanya ya? Mudah-mudahan masih bisa diakses ya, yang lainnya ya. Yang lain, mudah-mudahan sinyal bagus ya. PPT juga mudah-mudahan ini jelas untuk bisa dilihat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tadi sudah sampai ke pengertian daripada hutang jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Nah, sekarang jenis-jenis hutang jangka panjang itu apa saja? Nah, kita ada hutang jangka panjang itu ada hutang obligasi atau yang kita sebut dengan bond payable ya. Payable, kemudian ada hutang hipotek, mortgage notes payable, ada juga wesel bayar jangka panjang atau long term notes. Jadi wesel itu ada wesel yang jangkanya pendek, ada juga wesel yang jangkanya panjang. Kita akan bahas satu-satu mengenai jenis-jenis hutang jangka panjang. Yang pertama itu tentang hutang obligasi. Apa itu hutang obligasi? Jadi obligasi itu merupakan bukti bahwa yang menerbitkan obligasi tersebut mempunyai hutang kepada pemegang obligasi atau pembeli obligasi. Jadi perusahaan yang menerbitkan obligasi itu bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut menjual obligasi untuk mencari sumber dana. Jadi kepada publik, apalagi untuk perusahaan yang sudah go public ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang sudah go public, mereka menerbitkan obligasi untuk mencari tambahan sumber dana atau hutang kepada publik. Jadi ditawarkan kepada umum untuk menjual obligasinya. Nah, perusahaan yang menerbitkan obligasi nanti akan membuat surat janji tertulis untuk membayar bunga dan juga pokok pinjamannya. Misalnya obligasi tersebut dijual seharga 100 juta. Nah, itu nanti akan tertulis nilai nominal, juga akan tertulis bunganya, besar bunga yang dibayarkan. Jadi pokok pinjaman itu kita sebut juga dengan nilai nominal atau nilai parinya. Kemudian nilai nominal atau nilai pari tersebut nanti ada tanggal pelunasannya kapan, kemudian tingkat bunga obligasi dan informasi lain akan dicantumkan pada surat obligasi tersebut. Jadi yang perlu kita pahami bahwa obligasi itu diterbitkan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi. Jadi dibuat oleh perusahaan yang menjual obligasi, karena perusahaan tersebut membutuhkan dana sehingga menerbitkan atau menjual obligasinya ke publik. Nah, ini ada contoh bentuk obligasi ya. Salah satu contoh obligasi seperti ini. Jadi hampir sama dengan misalnya kita melihat kemarin yang pembahasan sebelumnya pernah diberikan contoh mengenai saham, kemudian wesel, itu hampir sama.
Jadi obligasi ini yang mengeluarkan PT Bank Pembangunan Indonesia ya dalam hal ini. Kemudian kupon atau bunga itu dibayarkan untuk 1 triwulan. Dibayarkan tanggal 1 Juli 1997 ini contohnya. Nah, nominal nilai obligasi tersebut 100 juta. Jadi ini contoh surat obligasi, sertifikat obligasi seperti ini. Jadi ada nilai nominal, ada bunga yang harus dibayarkan setiap tahun itu berapa, ada yang setiap tahun 2 kali, ada setiap triwulan sekali. Kemudian nama perusahaan yang menerbitkan obligasi. Nah, kalau di dalam contoh di sini dalam hal ini yang menerbitkan adalah PT Bank Pembangunan Indonesia. Jadi PT Bank Pembangunan Indonesia ini membutuhkan dana atau sumber dana dengan menjual obligasi. Nah, obligasi itu ada beberapa jenis, ada obligasi seri, kemudian ada obligasi sinking fund, obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Kemudian ada juga obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Ini hampir sama dengan saham kemarin ya, ada atas nama, ada atas unjuk. Kalau yang contoh sebelumnya tadi, ini obligasi atas unjuk. Nah, obligasi atas unjuk ini biasanya siapa saja bisa ya. Tapi kalau atas nama itu tertulis nama siapa yang membuat, siapa yang nanti akan bertanggung jawab di sini untuk membayarnya. Dalam ini direktur utamanya, direkturnya juga tertulis di surat obligasi. Kemudian keuntungannya apa apabila perusahaan tersebut menerbitkan obligasi? Yang pertama, perusahaan yang membutuhkan sumber dana dengan menjual atau menerbitkan obligasi itu memiliki beberapa keuntungan. Bunga obligasi lebih rendah dibandingkan dengan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Jadi bunganya kalau dihitung-hitung itu lebih rendah apabila dibanding dengan dividen yang dibayarkan ke pemegang saham. Kemudian obligasi ini juga akan memberi keuntungan dapat mengurangi kewajiban terhadap pajak. Karena bunga pinjaman merupakan biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Sedangkan dividen merupakan pembagian laba yang tidak dapat dikategorikan sebagai pembebanan biaya. Jadi untuk bunga dari pinjaman itu nanti akan dibebankan ke perusahaan, sehingga akan mengurangi pajak. Tetapi kalau dividen itu kan merupakan merupakan pembagian laba yang memang harus diterima oleh investornya ya. Jadi bukan merupakan beban biaya. Perusahaan yang mengeluarkan dividen itu bukan sebagai pembeban biaya. Kemudian pemilik obligasi itu tidak memiliki hak suara. Nah, tetapi berbeda dengan saham ya. Kalau saham itu memiliki hak suara di dalam perusahaan. Tetapi pemilik obligasi, misalnya perusahaan menjual atau menerbitkan obligasi kepada perusahaan lain. Nah, perusahaan lain yang memberikan dananya itu tidak memiliki hak suara di dalam perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut. Sehingga tidak akan mempengaruhi manajemen dan operasional harian perusahaan. Kemudian selain obligasi, itu ada hutang hipotek. Apa hutang hipotek? Jadi kita sering mendengar mungkin ya, hutang hipotek itu sering mendengar. Nah, hutang hipotek itu akan terjadi dengan terjadi adanya perolehan dana tertentu dari hutang yang dijaminkan dengan harta tetap. Jadi terjadi hipotek atau hutang hipotek itu apabila perusahaan itu membutuhkan dana. Nah, kemudian di dalam memperoleh dana tersebut ada jaminan. Nah, jaminannya berupa harta tetap. Kemudian
jaminan tersebut akan digunakan apabila si peminjam tidak mampu melunasi kredit jangka panjangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jadi di dalam memperoleh pinjaman atau sumber dana dengan hipotek nanti akan ada jaminan aktiva tetap atau harta tetap. Nah, sewaktu-waktu peminjam tidak bisa melunasi di dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka jaminan tersebut akan menjadi hak dari yang memberikan pinjaman atau krediturnya. Pemberi pinjaman atau dalam hal ini kreditur itu berhak untuk menjual barang jaminan tersebut. Nah, tetapi nilai nominalnya akan diperhitungkan sesuai dengan nominal pinjamannya. Jadi kalau ada kelebihan ya mungkin akan dikembalikan, tetapi kalau ada kekurangan nanti akan ditambahkan. Kemudian aktiva tetap yang bisa digunakan untuk jaminan itu misalnya gedung, kemudian bangunan, rumah, mesin, tanah, atau maupun kapal laut ya. Kapal laut juga bisa sebagai jaminan. Jadi harta yang sifatnya tetap atau aktiva tetap yang tapi tidak bergerak ya, harta tetap. Kemudian selain hipotek, pengertian hipotek tadi, nah, ciri-ciri dari hipotek itu apa? Hutang hipotek itu bisa kita lihat ciri-cirinya. Ini merupakan onderbar. Onderbar ini dari bahasa Belanda adalah hipotek yang tidak bisa dibagi-bagikan karena hipotek berada di atas semua aset yang menjadi objeknya. Jadi hutang hipotek itu tidak bisa dibagi-bagi karena berada di atas semua aset yang menjadi objeknya. Jadi satu-satu kesatuan. Maksudnya apabila sebagian hutang hipotek telah dibayar, maka sebagian hak hipotek tidak otomatis dihapus. Jadi kalau baru sebagian yang dibayarkan, belum semuanya, maka tidak akan menghapus hak hipotek yang lainnya, tidak secara otomatis dihapus. Kemudian asesor adalah hipotek yang merupakan perjanjian tambahan. Perjanjian utamanya adalah hutang piutang. Nah, biasanya ada perjanjian tambahan. Nah, tambahannya apa? Mungkin akan ada perjanjian-perjanjian tertentu antara pemberi pinjaman atau kreditur dengan krediturnya. Kemudian Behalsrecht itu merupakan hak mengenai pelunasan hutang. Jadi hipotek yang hanya melunasi hutangnya saja, tidak mempunyai hak untuk memiliki benda yang dijaminkan. Jadi ada perjanjian-perjanjian tertentu yang hanya melunasi tetapi tidak bisa memiliki benda yang dijaminkan. Kemudian bisa jadi perjanjiannya hanya perjanjian tambahan saja, sedangkan yang utamanya itu hutang piutang. Itu ciri-ciri dari hipotek ya. Nah, di dalam pinjaman hutang hipotek ini ada bunga sama dengan obligasi juga, tetapi bunga di sini kita bedakan ada hipotek dengan bunga tetap dan juga hipotek dengan bunga mengambang. Untuk hipotek yang bunga tetap, peminjam uang akan membayarkan pinjaman pokok dan bunga sesuai yang telah disepakati. Artinya bahwa bunga tersebut dibayarkan, tingkat suku bunganya itu tetap tidak berubah-ubah. Jadi meskipun di pasar itu bunga itu naik, maka untuk bunga hipotek itu tetap sesuai dengan perjanjian awal. Atau misalnya turun juga tidak ikut turun, tetap sesuai dengan perjanjian awal kalau misalnya menggunakan bunga tetap. Kemudian ada juga hutang hipotek dengan menggunakan bunga mengambang.
Nah, artinya bunga mengambang itu apa? Bahwa tingkat suku bunga yang dibayarkan itu tidak tetap alias mengambang. Jadi mengambang itu artinya tidak tetap. Jadi mengikuti tingkat suku bunga yang ada di pasar atau di bank itu berapa. Misalnya saat ini naik tinggi, ya ikut naik untuk tingkat bunga hipoteknya. Tetapi kalau pas di pasar tingkat bunga bank itu misalnya turun, nah, hutang hipotek juga bunganya akan ikut turun kalau menggunakan bunga mengambang. Jadi ini sesuai dengan perjanjian ketika melakukan hutang hipotek, apakah antara kreditor dan debitur itu menggunakan bunga tetap atau mengambang. Ini perbedaan ya. Nih, perbedaan antara hipotek dan gade. Jadi bisa dikatakan hipotek itu sama saja dengan gade kalau kita lihat sepintas. Tapi sebetulnya ada perbedaan karena kenapa disebut mirip gade? Karena ada jaminannya. Kalau misalnya kita menggadekan barang itu biasanya juga kan ada jaminannya. Nah, di sini kadang-kadang hampir diartikan hampir sama dengan gade. Tetapi sebetulnya antara hipotek dan gade itu berbeda ya. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Kalau secara hukum itu untuk hipotek itu diatur di Kitab Undang Hukum Perdata pada pasal 1162 sampai 1232. Sedangkan untuk gade itu diatur di dalam Kitab Undang Hukum Perdata pasal 1150 sampai 1161. Jadi berbeda, dasar hukumnya sudah berbeda. Kemudian untuk objek jaminan, tadi sudah disebutkan bahwa hipotek itu jaminannya apa? Aset kan? Jadi aset tetap. Nah, di sini aset di sini tadi sudah saya jelaskan, saya singgung bahwa aset atau bendanya itu untuk yang tidak bergerak. Jadi tidak bergerak itu misalnya tanah, gedung, bangunan rumah, apartemen. Nah, itu tidak bergerak. Karena kalau misalnya jaminannya itu bergerak, itu akan sulit. Beda dengan gade. Kalau gade itu objek jaminannya atau aset bendanya itu bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Jadi aset bergerak itu bisa dibawa kemana-mana, misalnya kendaraan sepeda motor, mobil, perhiasan, atau barang elektronik, dan lain-lain. Jadi kalau kita ingin menggadekan barang dengan jaminan, bendanya itu yang bergerak. Tapi kalau hipotek itu bedanya asetnya aset yang tidak bergerak. Kemudian di dalam hipotek, debitur atau pemberi hipotek itu memiliki hak untuk menempati atau mempergunakan objek yang menjadi jaminan. Nah, dalam artian misalnya kita memiliki hutang hipotek, nah jaminan tadi masih bisa menjadi hak atau dimiliki haknya untuk bisa ditempati atau digunakan. Tetapi untuk gade itu harus melepaskan hak ya atas kepemilikan. Jadi objek yang menjadi jaminan kepada kreditur itu nanti dilepaskan. Jadi kita tidak bisa sewaktu-waktu memiliki atau menempati objek yang dijaminkan. Jadi sesuai kesepakatan di awal bahwa untuk hipotek itu masih bisa, sedangkan gade itu biasanya kita tidak bisa memiliki atau memakainya. Misalnya kita menggadaikan emas. Nah, perhiasan emas kita itu kan akan ditinggal di pegadaian. Nah, itu berarti kita sewaktu kita misalnya butuh ingin memakai itu tidak bisa. Tetapi kalau misalnya kita memiliki hutang hipotek, misalnya rumah itu. Nah, rumah itu masih bisa kita tempati. Ya, barangkali yang dijaminkan surat sertifikat rumahnya.
Kemudian hipotek tidak harus disertai dengan pernyataan kekuasaan atas barang yang dijaminkan. Jadi tidak perlu membuat surat pernyataan atas barang yang dijaminkan. Nah, berbeda dengan gade, kalau gade itu ada surat pernyataan kekuasaan atas barang yang digadekan. Jadi ada surat-surat buktinya bahwa menggadekan barang apa, itu nanti ada pernyataan tertulisnya. Kemudian, hipotek mewajibkan adanya perjanjian resmi dan tertulis serta dilakukan di hadapan notaris. Nah, di sini untuk hutang hipotek ini perjanjian resminya itu di depan secara tertulis dilakukan di depan notaris. Sedangkan untuk gade itu tidak menggunakan perjanjian resmi, hanya tadi pernyataan aja. Jadi secara tertulis itu belum tentu menggunakan atau melibatkan notaris atau PPAT. Sehingga bisa hanya perjanjian di bawah tangan. Itu beberapa perbedaan antara hipotek dan gade ya. Jadi jelas bagi mungkin sebagian orang yang masih belum paham bahwa hipotek itu ada karena sama-sama ada jaminan, tetapi ternyata dengan gade itu berbeda. Sampai di sini gimana? Mudah-mudahan ada gambaran penjelasan ya. Bisa lebih jelas atau lebih mengerti gambaran mengenai hutang obligasi, kemudian hutang hipotek. Mudah-mudahan bisa dipahami. Gimana? Lebih paham ya tentang hipotek dan obligasi. Mudah-mudahan. Mana ini? Masih pada mendengarkan semuanya kan ya? Mel, Endah, Amel, Ari, Wulan, Suki, Pak Zani. Ini Pak siapa ya? Ari, yang belum kelihatan siapa ya? Pak Joni belum kelihatan. Pak Ibnu juga. Oh, slide-nya nggak keluar. Yang contoh ya, barangkali ini pas sinyalnya nggak ini ya. Nanti kalau misalnya di dalam materi ini ada yang slide tadi belum sempat keluar, ini mudah-mudahan bisa diunduh nanti di materinya di Google Drive di Siakat ya. Nanti bisa lebih jelasnya bisa diunduh di Siakat di Google Drive-nya. Kemudian saya lanjutkan lagi, masih sedikit lagi ya. Ini tadi sampai mana? Ciri-ciri hipotek. Oh iya ya, muser terus ini. Sudah enggak bisa ya. Aduh, gimana ini? Enggak begitu. Pembahasan sudah sampai perbedaan hipotek dan gade padahal. Kita lanjutkan lagi saja ya, masih sedikit lagi. Tadi perbedaan dari hipotek dan gade, kemudian hipotek dalam properti. Nah, ada hutang-hutang hipotek di dalam properti atau yang biasa kita kenal dengan KPR. Jadi kredit pemilikan rumah itu bisa dikatakan juga sebagai hipotek. Jadi kalau misalnya kita membeli properti, istilah hipotek ini dikenal dengan format kredit pemilikan rumah. Jadi untuk KPR itu juga masuk ke hipotek karena kalau kita misalnya memiliki rumah dengan sistem KPR itu kan nanti akan dijaminkan sertifikat rumah kita. Kita bisa menempati, kemudian tetapi sertifikat rumah kita belum dikasihkan. Nah, ketika nanti sudah lunas, baru sertifikat tersebut
diberikan. Nah, ini sama aja dengan hipotek di dalam properti ya. Jadi program pembiayaan rumah dengan sistem hipotek yang pertama kali itu yang menyelenggarakan Bank Tabungan Negara atau BTN yang dirancang untuk membantu masyarakat untuk melakukan pembelian rumah bagi rakyat Indonesia. Jadi untuk memudahkan masyarakat yang ingin memiliki rumah itu dengan sistem KPR. Nah, itu yang disebut dengan sistem hipotek lewat KPR. Nah, Bank BTN ini yang mempelopori pertama kali sistem hipotek tersebut kepada masyarakat luas. Kemudian diadopsi oleh bank-bank lain mengikuti dengan menyelenggarakan sistem KPR. Jadi kalau selama ini kita memiliki rumah dengan sistem KPR, nah itu bisa jadi juga termasuk salah satu contoh hipotek tapi dalam properti, di bidang properti. Nah, yang terakhir ada hutang jangka panjang, wesel bayar jangka panjang atau long term notes. Jadi wesel bayar itu merupakan janji tertulis untuk membayar. Jadi namanya wesel bayar berarti janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu dan pada tanggal yang telah ditetapkan. Nah, jangka waktu itu minimal 30 hari, biasanya ditarik antara 60 sampai 90 hari. Wesel jangka panjang dijamin dengan hipotek atas aset tertentu yang berfungsi sebagai agunan. Nah, ini juga wesel jangka panjang ini bisa dijamin dengan hipotek juga sebagai agunan. Kemudian wesel bayar hipotek atau mortgage notes payable ini banyak digunakan oleh perorangan untuk membeli rumah serta oleh perusahaan besar untuk memperoleh bangunan pabrik. Jadi bisa jadi wesel jangka panjang ini juga dijaminkan dengan sebagai hipotek atas aset tertentu sebagai agunan. Kalau perusahaan biasanya untuk memperluas bangunan pabrik misalnya, tetapi kalau perorangan itu biasanya untuk membeli rumah, hampir sama dengan KPR tadi. Nah, perbedaan antara wesel bayar dan wesel tagih apa? Kita kenal ada wesel bayar, ada wesel tagih. Kalau wesel bayar, namanya wesel bayar berarti janji tertulis yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar ya. Jadi wesel bayar itu janji tertulis untuk membayar kepada kreditur atau pemberi pinjaman sejumlah uang tertentu dan bunga yang telah disepakati. Itu wesel bayar. Kalau wesel tagih itu janji tertulis yang dibuat oleh pelanggan untuk membayar kepada perusahaan sejumlah tertentu dan bunga pada tingkat yang disepakati. Jadi kalau wesel bayar itu oleh pembeli atau pelanggan, misalnya yang melakukan pembelian, nah itu nanti akan membuat wesel tagih sebagai janji tertulis untuk membayar kepada perusahaan. Tapi kalau wesel bayar, janji tertulis untuk membayar kepada kreditur atau pemberi pinjaman. Nah, ada lagi wesel tagih gagal bayar. Namanya gagal bayar berarti apa? Wesel tagih yang ditagih tersebut ternyata gagal dibayar oleh pembuatnya pada tanggal jatuh tempo. Ketika sudah membuat surat perjanjian untuk membayar pada tanggal tertentu, ternyata ketika jatuh tempo, ketika kesepakatan tersebut harus dibayarkan, ternyata belum bisa dibayarkan. Nah, sehingga ini kita sebut dengan wesel tagih gagal bayar. Nah, risiko yang akan diterima oleh perusahaan yang melakukan hutang jangka panjang itu ada beberapa. Karena setiap langkah usaha yang kita lakukan pasti akan mendatangkan risiko. Jadi kebijakan yang diambil itu akan ada beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Nah, di sini hutang jangka panjang, risikonya apa? Apabila semakin lama jangka waktu peminjaman dana dan pelunasannya, maka risikonya juga akan semakin tinggi. Jadi high risk ya. Jadi waktu yang semakin panjang itu akan menimbulkan risiko yang semakin tinggi juga.
Kemudian hutang jangka panjang itu hanya dapat memperoleh sumber dana yang terbatas dari hasil pinjaman. Artinya tidak, karena nilainya biasanya hutang jangka panjang itu besar, jadi hanya sumber dananya itu terbatas dari hasil pinjaman. Kemudian hutang jangka panjang merupakan beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Artinya apa merupakan beban tetap? Karena untuk hutang jangka panjang ini perusahaan harus membayarkan sejumlah bunga tertentu yang harus dibayarkan. Nah, ini menjadi beban bagi perusahaan sehingga harus menyisihkan sebagian uangnya untuk membayar bunga. Jadi ada kemungkinan bunga dibayar setahun 2 kali atau triwulan atau setahun sekali. Nah, itu besarnya cukup tinggi sehingga menjadi beban tetap bagi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian hutang jangka panjang itu memiliki tenggang waktu jatuh tempo pembayaran hutang yang sudah pasti atau tetap. Jadi harus dibayarkan sesuai dengan surat perjanjian. Misalnya tadi yang saya katakan setahun bayar 2 kali. Maka tenggang waktunya saat jatuh tempo pembayaran hutang harus dibayar. Kemudian resikonya yang lain untuk hutang jangka panjang ini, kemungkinan nilai saham perusahaan akan turun akibat tinggi atau rendah jumlah pinjaman. Jadi kalau misalnya perusahaan itu memiliki pinjaman, maka akan mempengaruhi nilai harga saham di pasar juga. Jadi kemungkinan nilai sahamnya itu di perusahaan akan turun akibat tingginya jumlah pinjaman. Jadi akan mempengaruhi harga saham di pasaran. Nah, kemudian keuntungannya apa? Selain resiko tentu saja akan mendatangkan keuntungan. Nah, keuntungan mencari sumber dana dengan hutang jangka panjang itu bahwa obligasi itu lebih rendah bunganya apabila dibandingkan dengan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham. Nanti saya sebutkan ya. Kemudian mengurangi kewajiban pajak, pemilik obligasi tidak akan memiliki hak suara di dalam perusahaan. Nah, selesai untuk pembahasan kita untuk hutang jangka panjang secara teori ya. Ini pembahasan kali ini masih berupa teorinya ya. Jadi untuk minggu depan, untuk minggu berikutnya kita akan membahas mengenai hutang jangka panjang dengan beberapa contoh soal ya. Gimana untuk pembahasan kita kali ini? Masih bisa diakses ya. Ada yang mau ditanyakan enggak? Atau sudah cukup jelas? Anto, alhamdulillah cukup jelas. Gimana Anto? Baru gabung di saat-saat terakhir. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah bisa diakses semuanya. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi Bu Eni mengucapkan mohon maaf lahir batin masih di bulan Syawal ini. Bila ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, Bu Eni minta maaf ya. Mudah-mudahan ke depan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran di dalam setiap aktivitas kita. Menjalani kehidupan new normal, mudah-mudahan bisa lebih tertib, lebih baik lagi. Karena kita memang harus menghadapi ini semua, kondisi pandemi COVID-19 ternyata tidak bisa hilang, masih harus bersahabat. Sehingga kita yang harus menjalani hidup dengan normal. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya.
Ya, Anto hadir. Jadi yang hadir Anto, Wulan, kemudian Pak Zani, Ari, Endah, Sugi, Wulan, Amel. Siapa lagi yang tidak kelihatan? Pak Ibnu, Pak Joni kayaknya ya yang tidak kelihatan. Oke, mungkin itu dulu yang kita bahas. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi untuk contoh soalnya ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa lebih menambah wawasan kita tentang hutang jangka panjang. Terima kasih atas partisipasi kehadiran semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita akhiri dulu untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.